Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Adiaksa. Bertemu kembali dalam acara Ngopi Datun, ngobrol pintar bareng bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, sobat Adiaksa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28H ayat 1 dinyatakan bahwasannya setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, atas dasar tersebut berarti setiap orang itu wajib untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu dijamin dalam undang-undang. Nah, kemudian muncul yang kita kenal dengan BPJS. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Erwin Yulezer Eskep selaku Kepala Kabupaten Pesawaran yang akan ngobrol-ngobrol terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, selamat datang Pak Erwin. Selamat datang. Betul ya Pak ya? Iya. Iya, Kepala Kabupaten Pesawaran ya Pak. Siap. Ya. Nanti kita akan bahas nih, BPJS itu kan santer sekali lah ya di masyarakat itu, terkait dengan pelayanan kesehatannya, kemudian ada juga terkait dengan problematikanya ya. Nanti kita ngobrol sama Pak Erwin ya. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya Pak ya. Bukan biaya pas-pasan jiwa sosialita ya Pak ya? Oh bukan. Oke. Jadi kita nanti sersan aja Pak, serius tapi santai ya Pak ya. Nah, Pak Erwin bisa dijelaskan terkait dengan BPJS Kesehatan ini Pak, sebenarnya seperti apa sih BPJS Kesehatan ini? Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kajari Kabupaten Pesawaran di mana sudah mengajak kami BPJS Kesehatan, khususnya BPJS Kabupaten Pesawaran untuk mengajak dalam podcast di Kajari, dan juga sekaligus kami juga minta maaf karena mungkin seharusnya yang hadir di podcast ini adalah Bapak Kepala Cabang, tapi kebetulan di saat hari yang bersamaan beliau mendampingi kunjungan Komisi 9 DPR RI di Provinsi Lampung. Oh baik. Terima kasih. BPJS Kesehatan. Baik, kita coba bicara dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah hadir di negara Indonesia ini sebagai bentuk partisipasi negara di dalam menjamin masyarakatnya khususnya di bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 hadir melalui undang-undang itu sistem jaminan sosial nasional. Kemudian 7 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011, dibentuklah Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial tadi, di mana BPJS Kesehatan hadir khusus menangani bidang kesehatan. Kami juga hadir di saat bersamaan juga hadir juga BPJS Ketenagakerjaan yang khusus menangani ya bidang ketenagakerjaan. Okay. Baik, BPJS Kesehatan hadir di tengah mungkin bingungnya mungkin masyarakat Indonesia, di mana tidak semua masyarakat itu mendapat jaminan kesehatan ya, betul. Khususnya di dalam pelayanan kesehatan, di mana mungkin sebelumnya itu kalau peserta itu atau warga masyarakat bukan pegawai negeri, bukan anggota TNI Polri, itu bingung di dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Bisa saja mereka mendapatkan jaminan kesehatan, cuma mungkin setelahnya ada aset-aset mereka yang harus berubah nama, kan gitu. Terjual ya Pak ya. Iya, betul. Baik betul itu benda bergerak maupun benda mati ya, pakai mobil, motor, ataukah mungkin sawah ladang, kan begitu. Nah, BPJS Kesehatan hadir ke tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan iuran ya, mungkin iuran yang sebenarnya relatif sangat murah karena seiring berjalan-jalan waktu
sekarang untuk kelas 3 saja 35.000 per jiwa per orang. Kalau merasa mampu ya silakan saja naik ke kelas 2 dengan iuran yang harus dibayarkan 100.000 per jiwa per bulan, dan untuk kelas 1-nya 150.000 per jiwa per bulan. Oke, Iya. seperti itu ya Pak. Jadi latar belakangnya seperti itulah, Iya. karena saat ini kesehatan itu kan dibilangnya sehat itu mahal, karena Mahal. ketika sakit kita tidak punya jaminan kesehatan, maka habislah sudah harta benda yang Betul. kita punya, begitu ya Pak. Iya. Ya iya. Jaminan kesehatan kita untuk BPJS Kesehatan itu juga kan pelayanan komprehensif menyeluruh, Iya. dari pelayanan dasar, tingkat lanjutan, kemudian melalui pelayanan yang dicakup adalah rehabilitasi, kuratif, preventif, juga mencakup semuanya. Oke. Nah, ini Pak, BPJS itu kan statusnya badan hukum milik negara ya? Badan publik. Iya, badan hukum publik Iya, milik negara, milik negara. begitu ya. Itu maksudnya seperti apa? Ya artinya kita kebetulan kalau dulu sebelum BPJS Kesehatan kita kan PT Askes, Askes, itu betul. di bawah Menteri BUMN. Semenjak berubah nama menjadi BPJS Kesehatan, kami direktur utamanya itu berkoordinasi langsung dengan Bapak Presiden. Jadi apapun itu pertanggungjawaban Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan itu kepada Bapak Presiden. Dan BPJS Kesehatan sendiri sekarang sudah menjadi badan hukum publik dan juga merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Ya. Baik, artinya setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki Wajib. BPJS Kesehatan, Iya. gitu ya. Itu wajib juga bagi badan usaha Iya, untuk pekerjanya untuk didaftarkan BPJS Kesehatan. Iya. Itu bagaimana sih Pak mekanismenya terkait dengan badan usaha ini? Ya, terkait badan usaha melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu mereka harus mendaftarkan diri dan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Betul. Mendaftarkan diri di sini dan juga anggotanya itu dalam artian semua, Iya. bukan hanya syarat orang-orang tertentu. Sampel gitu ya Pak ya. Terpenting saja di badan usaha itu saja, Ya, tidak, betul. tapi semua. Semuanya Iya, wajib semua wajib. didaftarkan BPJS Kesehatan. Ya, ke BPJS Kesehatan. Nah kalau misalnya Pak, kan sering terjadi nih case-nya bahwasannya si pekerja itu ternyata istri atau suaminya itu sudah mendaftar BPJS Kesehatan yang mana dia juga include di dalamnya, itu gimana? Di dalam Undang-Undang 24 juga disebutkan bahwa pemberi kerja harus mendaftarkan diri dan karyawannya. Berarti setiap pekerja yang bekerja di suatu instansi harus mendaftar di dalam perusahaan itu. Jadi kalau artinya dua-duanya pegawai, maka dua-duanya harus didaftarkan sebagai pekerja dan harus mendaftarkan juga di BPJS Kesehatan. Oke, artinya wajib, Wajib. itu ya Pak ya. Dan mutlak ya. terkait mungkin ada golongan yang berbeda, Ya. peserta tidak perlu khawatir, nanti akan kami koneksikan dengan siapa golongan pekerjanya yang lebih tinggi gitu. Oke. Iya, misal nih ada pekerja yang badan usaha mungkin haknya kan kalau bukan yang top manajemen itu kan kelas 2, kalau yang top manajemen kelas 1. Sedangkan ada salah satu mungkin ada istri atau suami dia yang guru, biasanya guru kan cepet naiknya nih kelas 1, golongan 3 atau 4 itu kan haknya kelas 1. Nah, maka si pekerja yang golongan 2 yang badan usaha mungkin itu berhak atas golongannya yang guru tadi yang kelas 1. Oke, Tetap mengikuti begitu iya, ya. artinya nggak usah khawatir, tetap berhak atas golongan yang lebih tinggi. Oke, nah Pak, yang kita tahu bersama nih BPJS itu kan sistemnya protect and sharing ya Pak. Artinya nanti dari iuran tersebut kemudian bagaimana? Ini ya subsidi silang begitu? Iya, betul. Untuk Karena begini, untuk sekarang ini kan kalau dulu mungkin daftar sehari langsung aktif. Ya. Sekarang karena sistem gotong royong kita menerapkan 14 hari aktif, mendaftar baru aktif. Nah,
setelah 14 hari itu bisa langsung digunakan. Mungkin dia baru daftar sekali bisa langsung menggunakan untuk operasi. Oh begitu. Iya. Nah itu iurannya dari mana? Kan subsidi silang dari pekerja-pekerja yang atau peserta lain ya yang mendaftar yang tidak menggunakan. Artinya dalam kondisi sehat maka iurannya akan digunakan oleh peserta tadi yang menggunakan. Oke. Nah Pak, terkait dengan tadi kan ada iuran-iuran per kelasnya ya. Kemudian apabila ada masyarakat yang memang tidak mampu, itu kan nanti akan di-cover oleh nah itu juga untuk peserta-peserta yang merasa ya memang mungkin keadaan ekonominya yang di bawah standar ya. Itu pemerintah daerah hadir. Pemerintah kabupaten hadir melalui Jamkesda atau PBI APBD. Nah itu maka peserta tersebut akan jaminan kesehatan di dalamnya adalah masuk ke dalam golongan peserta golongan kelas 3 ya. Haknya nanti dirawat di kelas 3 nanti bangsal gitu, ya. Tapi nanti ya karena kebijakan itu kemudian jangan sampai naik kelas gitu, berarti kan kalau naik kelas berarti kan mampu. Begitu, artinya mereka yang tidak mampu difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan jaminan kesehatan juga tapi di kelas 3 begitu ya. Yang penting sih ketika sakit itu bisa terlayani dengan baik sih Pak. Masalahnya begini, di stigma masyarakat itu Pak. Jadi stigmanya begini, nggak mau pakai BPJS karena nanti pelayanannya itu tidak sama dengan yang umum atau tidak sama dengan asuransi kesehatan yang lainnya. Itu kan sering sekali terdengar ya. Mungkin Pak Erwin juga sering sekali nih dapat keluhan gitu kan, Pak, kalau BPJS tuh medical service-nya tuh tidak sama loh Pak. Gimana menanggapi itu? Sebenarnya itu adalah stigma yang salah karena kita melalui kerjasama dengan Paskes khususnya baik itu FKCP pelayanan dasar maupun tingkat lanjutan rumah sakit, kita selalu mengajak kerjasama dengan mereka dan memberikan komitmen kepada mereka. Artinya berikan layanan terbaik kepada peserta JKN-KIS. Memberikan pelayanan terbaik kepada peserta kita, jangan dibeda-bedakan kan. Artinya tidak boleh ya Pak ada pembeda-bedaan dalam pelayanan ya. Walaupun BPJS kan artinya itu dikelola sedemikian rupa sehingga pemerintah membayar yang sama begitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang kemudian membeda-bedakan antara BPJS dengan yang umum, apa sanksinya Pak? Kalau dari BPJS? Sanksinya tegas. Sampaikan saja ke kami BPJS terdekat surat keluhannya apa, nanti kami coba sampaikan ke Paskesnya. Kami berikan surat teguran tertulis, gitu kan gitu. Ada tahap-tahapannya Mbak ya. Kalau memang masih dilakukan lagi ya mohon maaf kan gitu, kami lakukan pemberhentian perjanjian kerjasama, artinya tidak diperpanjang gitu dan itu bukan omong kosong kebetulan untuk di kantor cabang kami ya Bandar Lampung itu seingat saya sudah ada 2 Paskes rumah sakit yang sudah kami putus kontrak ya, mereka bahasanya ya tanda kutip merengek-rengek kan gitu, minta kerjasama lagi. Ya karena begini Mbak, untuk di Provinsi Lampung sendiri itu hampir 80% itu peserta warga negara di Provinsi Lampung ya itu sudah tercover di BPJS Kesehatan. Ya berarti tinggal hanya ya lebih kurang 20% lah. 20% itu pun yang akan memanfaatkan layanan kesehatan itu bisa dibilang hanya 10% yang sakit. Nah 10% itu akan menjadi rebutan semua fasilitas kesehatan lainnya. Kan bisa jadi rumah sakit tadi tidak mendapatkan peserta, tidak mendapatkan, artinya tidak ada orang berobat, pasien bisa tutup. Gitu. Ya sekarang ini juga kita juga sudah mengajak semua fasilitas kesehatan
baik di Bandar Lampung maupun di semua kabupaten lah ya, itu untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena memang kita ingin memberikan layanan terbaik kepada peserta, di mana sedapat mungkin kita mengurangi antrian. Ya. Itu artinya jangan terjadi penumpukan di satu fasilitas kesehatan, sedangkan di fasilitas kesehatan lain ada. Kenapa tidak ke sana? Betul, Pak. Ada yang sampai nggak dapat kamar. Nah, itu dia. Banyak lah kemudian cerita-cerita yang tidak enak begitu yang kita dengar. Harusnya kan dengan adanya BPJS Kesehatan ini malah harusnya mempermudah dan mengakomodir semuanya ya Pak ya, semua yang sakit. Nah itu yang perlu dicatat adalah bahwasannya dengan menggunakan BPJS Kesehatan pun fasilitas kesehatan itu sama ya Pak ya. Iya. Mau yang umum mau yang BPJS itu sama harusnya. Nanti kalau misalnya ada keluhan terkait dengan itu, buat laporan ke BPJS Kesehatan, nanti akan ditindak begitu ya Pak ya. Oke deh. Nah Pak, kemudian ada lagi nih Pak isu yang berkembang kan Pak, katanya begini, nanti BPJS Kesehatan itu tidak dikelas-kelaskan. Itu seperti apa? Dengan sekarang itu baru wacana. Ya, karena memang untuk regulasi tersebut kita masih minta mencari data, mengumpulkan data dari semua fasilitas kesehatan bahkan di seluruh Indonesia. Itu artinya karena kalau kebijakan itu diterapkan berarti kan kita harus terutama khususnya di fasilitas kesehatan itu harus dirubah kan begitu. Mulai dari ukuran ruangannya kan gitu. Ya kalau sekat-sekatannya itu masih bentuk yang bisa dirubah-rubah, tapi kalau sudah permanen betul. Itu masih sampai dengan sekarang masih cari regulasi lah yang masih tepat. Dikaji lagi lah Pak ya Pak, terkait dengan bagaimana nanti di lapangannya seperti apa begitu ya, artinya belum ada itu ya, masih wacana. Oke. Nah Pak, BPJS Kesehatan sendiri kan ada tim pengawasannya ya Pak ya, bisa dijelaskan terkait dengan pengawasan tersebut? Ya, kebetulan di kami sendiri itu di internal BPJS Kesehatan kami juga ada Dewan Pengawas yang selalu mengawasi kinerja kami BPJS Kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Kami juga itu internal. Kemudian untuk yang eksternal kami juga diawasi oleh BPK. Itu terkait mungkin pembiayaan segala macam lah. Terkait pembayaran dan beberapa paskes juga gitu. Oke, jadi pengawasannya itu juga berlapis ya Pak berlapis. Nah, seperti yang kita tahu juga jangan sampai nanti faktanya di lapangan bahwasannya ada misalnya ada rumah sakit yang kemudian klaimnya berbeda nih Pak, yang diperiksakan apa ternyata X plus B gitu kan, ada plusnya begitu kan. Itu seperti apa nanti Pak? Kita masih tetap artinya melakukan audit klaim baik itu yang belum dibayarkan maupun yang sudah dibayarkan pun kami akan tetap melakukan audit klaim. Untuk internal kami sendiri juga ada Satuan Pengawasan Internal SPI, itu kami selalu diaudit setiap tahun. Oke. Karena jangan sampai itu terjadi. Karena setelah itu terjadi, wah kerugian negara. Tipikal. Karena kan kadang-kadang terjadi antara fasilitas dasar dengan tingkat lanjutan. Tingkat lanjutan mungkin tingkat dasarnya diajukan 5 hari, sedangkan tingkat lanjutannya padahal di hari yang kelima ini pasien ini sudah pindah ke rumah sakit. Nah, tapi kok masih didaftarkan, masih diklaimkan di hari yang kelima, sedangkan harusnya hari kelima ini sudah masuk ke rumah sakit. Artinya kan cukup 4 hari nih. Itu tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih ada yang melakukan, tapi memang kami selalu terus melakukan pembinaan. Tapi sanksi tegas untuk itu? Paling mengembalian. Yang jelas di sini jangan sampai ada potensi kerugian negara terkait dengan hal ini. Ini kan riskan sekali ya Pak. Jangan sampai hanya karena perlakuan oknum-oknum tertentu kemudian masyarakat tidak terlayani dengan baik. Ada kerugian negara gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, berkaitan ngomong-ngomong nih Pak terkait dengan pengawasan tadi, Kejaksaan juga kan merupakan salah satu dari pengawas BPJS Kesehatan. Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Pesawaran itu hadir
di Kabupaten Pesawaran kalau nggak salah 2019. Betul. Ya, kami itu seingat saya kata Bu Kasidatun yang dahulu Bu Dinda, kamilah yang pertama mengajak PKS dengan Kajari Pesawaran. Oh gitu. Iya, kami langsung gerak cepat. Gercep ya Pak ya. Kamilah yang pertama mengajak kerjasama. Karena kan sebelumnya kami selalu ke Lampung Selatan. Iya. Betul. Karena kan Kajari ini sangat penting terkait tindak kepatuhan terhadap ya badan usaha, terkhususnya badan usaha, di mana yaitu tadi yang saya bilang Mbak, mendaftarkan, wajibannya kan mendaftarkan diri dan anggotanya, tapi sering terjadi mendaftarkan hanya sebagian, sampel saja ya Pak. saja. Ya itu kami selalu sampaikan ke kami koordinasinya dengan Pak Wibi ya, khususnya Pak Kasidatun ya. Karena diharapkan ada tindak lanjut juga dari Kajari. Mungkin kami biasanya mengadakan SKK. Iya, betul. Nah, kejaksaan itu terkait pendaftaran juga terkadang sudah mendaftar lupa bayar. Kami sudah sampaikan lalai ya Pak ya. Pak Wibi. Oke, ada yang mendaftar tapi belum membayar kewajibannya secara rutin. Begitu ya. Iya, baik. Itulah yang ditangani oleh bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan tupoksinya Pak, dalam bantuan hukum non litigasi, bahwasannya kejaksaan dengan BPJS Kesehatan melakukan perjanjian kerjasama ya, sebelumnya didasari dengan MOU, kemudian turunannya ada SKK ya, surat kuasa khusus untuk melakukan kejaksaan sebagai mediator. Sebagai mediator antara BPJS dengan peserta yang tidak patuh nih, khususnya badan usaha ya Pak ya. Seperti tadi dia hanya mendaftarkan sampelnya, padahal yang harus didaftarkan populasinya ya kan Pak ya. Terus apalagi dia sudah mendaftar nih tapi lalai membayar. Nah, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pesawaran melalui bidang perdata dan tata usaha itu melakukan upaya pemulihan keuangan negara Pak. Artinya yang yang sudah terjadi tadi ya. Terjadi tadi keuangan negara ini kemudian dipulihkan oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran melalui tadi SKK dari BPJS Kesehatan. Nah, tahun ini sudah dilaksanakan ya Pak ya kemarin ya. 2021 ya terakhir. Sementara nanti berjalan kembali ya Pak ya. Terus sekaitan dengan itu Pak, nah tadi kan sudah dilakukan nih terkait dengan tupoksi datun itu Pak dalam menjadi bantuan hukum non litigasi. Apa pendapatnya dari Pak Erwin sendiri nih? Benefitnya seperti apa? Keuntungan yang dirasakan seperti apa? Ya, kami sangat berterima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kajari Kabupaten Pesawaran, khususnya Kasidatun ya, yang selama ini selalu kami ajak ngobrol, ajak diskusi, karena memang ya sedikit banyak lah terhadap SKK yang sudah dilakukan, banyak badan usaha yang belum terjadi proses SKK sudah bayar juga ada, udah ketakutan duluan. Belum terjadi mediasi, tapi sudah dipanggil. Sudah buatkan surat. Surat panggilan. Belum sempat kesini bayar duluan. Bayar duluan ya Pak ya. Wah, sakti berarti ya Pak. Sakti sekali. Makanya kami terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Ya seharusnya sih sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Artinya tidak perlu ada SKK baru bayar, karena itu memang seharusnya kewajiban kan gitu. Sadar akan kewajibannya masing-masing ya. Berarti dengan adanya SKK ini semakin semakin mempertegas kembali lah ya bahwasannya mereka itu yang tadinya tidak bayar menjadi bayar begitu ya. Oke. Itu sebenarnya kan banyak nih Pak dari Jaksa Agung juga kemudian mendapatkan pertukaran atas pemulihan keuangan negara ini yang cukup fantastis. Kalau dalam tataran nasional kan Jaksa Agung mungkin lebih banyak kepesertaannya begitu ya. Nah ini juga selain prestasi tapi juga sebagai tugas kami lah, memang abdi kami di bidang perdata dan tata usaha negara memang seperti itu, kemudian mengupayakan untuk pemulihan keuangan negara. Begitu sih Pak. Semoga selanjutnya nanti terhadap yang belum patuh ini dengan adanya
SKK ini bisa lebih patuh Iya, lagi gitu ya Pak ya. Terus Pak, terkait dengan ketidakpatuhan ini nih Pak, sebenarnya sanksinya tuh apa aja sih Pak kalau dalam peraturannya itu? Sanksinya biasanya pertama kami teguran tertulis, kemudian berupa pemberian denda, dan yang ketiga pemberian sanksi tidak mendapatkan layanan publik. Begitu sih, ya. Kalau tidak salah baca, saya juga baca kalau ada sanksi pidananya ya Pak ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Kami akan terus progres ke situ kalau memang masih juga belum patuh gitu. Begitu ya. Iya. Oke, artinya sanksinya memang sudah diatur di peraturan secara tegas ya Iya, Pak ya, mulai tegas. dari sanksi administratif sampai sanksi pidana, begitu iya. ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan dari BPJS Kesehatan? Ya, kami menyarankan kepada peserta khususnya warga masyarakat mendaftarlah ke BPJS Kesehatan supaya jika ada yang butuh pelayanan kesehatan, nanti biarlah biaya pelayanan kesehatannya itu kami yang menanggung. Gitu. Iya. Jadi promosi Oh nih, Pak. iya. Karena aduh. jangan sampai, iya Mbak, karena bahkan sampai dengan sekarang itu sudah masuk baru mau buat, gitu kan? Akhirnya apa? Selama perawatan tidak menjadi tanggungan, kan gitu. Sangat disayangkan. Oke. Iya, sedangkan ya kami malah senang jika layanan kesehatan itu dimanfaatkan, kan gitu. Oke, artinya memang sudah diberikan fasilitas oleh negara, kita Negara manfaatkan fasilitas iya. itu begitu ya. Maksudnya bukan juga dalam rangka promosi, tapi juga dalam rangka untuk memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh negara begitu ya. Iya. Dalam rangka seperti tadi kan diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat itu wajib mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, iya. dalam rangka menjalankan amanah undang-undang itu kemudian hadir BPJS Kesehatan ya Pak ya. Begitu ya? Iya. Oke deh Pak, terima kasih Bapak. Kita juga senantiasa ketika dalam rapat kepatuhan itu kan buka jari hadir langsung ya Bu Diana Wahyu Widianti, buka jari hadir langsung memberikan edukasi terkait dengan kepatuhan terhadap BPJS Kesehatan ini kepada badan usaha gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Adiaksa. Demikian podcast Kejari Pesawaran bersama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya nanti akan ada podcast lainnya. Sampai jumpa di Ngopi Datun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.